Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dialah yang maha mulia, patut dipuji dan disembah. Mari kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan lagu Mulia, Mulia Namanya.
Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Hari ini kita memperingati Tuhan Yesus naik ke surga yang disaksikan oleh murid-muridnya. Ia telah menuntaskan pekerjaannya yang di dunia ini dan kembali kepada Bapa. Sebelum pergi, Tuhan Yesus memberi tugas pengutusan kepada murid-murid untuk melanjutkan pekerjaan Bapa. Ia juga berjanji memberi kuasa dan Roh Kudus bagi tugas pengutusan mereka. Tema ibadah hari ini, sebar kebaikan dengan sukacita. Sebagai murid dan gerejanya, kita dipanggil untuk menyebarkan kebaikan yang bersumber dari Tuhan Yesus bagi dunia di sekitar kita. Mari kita sebarkan dengan sukacita. Diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang penuh. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan dan memohon kasih kepadanya. Saya memberi kesempatan kepada saudara-saudara untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengarkanlah pengakuan kami. Ketidakberdayaan dan kelemahan ini hanya membuat kami semakin buruk. Janganlah menolak kami. Ampunilah kami dalam dekap kasih-Mu. Kami perlu ditolong menjadi pribadi yang sadar akan keberadaan kami, bahwa kami adalah milik-Mu. Maka kami hidup di dalam jalan dan kehendak-Mu. Mampukanlah kami untuk menjawab panggilan-Mu, untuk menyebarkan kebaikan di sekitar kami. Oleh Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Namun kasih-Mu tetap ada, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Inilah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana terdapat di dalam Kolose 2 ayat yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Salam damai bagimu. Salam damai bagimu juga. Sejenak aku menoleh pada jalan yang telah ku tempuh. Kasih Tuhan ku peroleh, membuatku tertegun. Jalan itu penuh liku, kadang-kadang tanpa terang, tapi Tuhan membimbingku hingga aku tercengang. Kasih Tuhan membimbingku dan hatiku pun tenang. Bukan karena aku baik, dipegangnya tanganku erat. Bukan pula orang lain, hingga aku didekat. Oh betapa aku heran, dilimpahkan yang terbaik. Dengan apa ku nyatakan kasih Tuhan yang ajaib. Ku lakukan, ku sebarkan
kasih Tuhan yang ajaib. Saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita memohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Ya Tuhan, saat ini kami merendahkan hati untuk menyambut firman-Mu yang ilahi, supaya daripadanya kami terus diperbaharui dan kami merasakan kekuatan dan kehadiran Tuhan yang menolong kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu dengan rasa syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruh di dalam hati dan melakukannya. Haleluya. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenalkah dengan kedua orang di dalam gambar ini? Ya, mereka adalah Glenn Fredly dan Didi Kempot. Beberapa waktu yang lalu kita Indonesia kehilangan mereka berdua. Musisi yang hebat. Tapi tidak hanya itu saja, mereka juga telah meninggalkan jejak berharga bagi negeri kita.
Selain keduanya menyebarkan kebaikan melalui musik, mereka juga memperjuangkan kemanusiaan. Bung Glenn selalu memperjuangkan kesetaraan bagi orang-orang di wilayah timur. Menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dan juga selalu menjadi pelopor nilai-nilai keberagaman dan kebangsaan. Lalu ada Didi Kempot, saudara. Ia adalah seorang pejuang budaya. Ia tetap melestarikan budaya daerah di tengah ramainya budaya modern dan populer. Sebelum ia meninggal, ia telah menggalang dana dalam sebuah konser untuk penanganan wabah COVID-19. Dan hasil penggalangan dana itu sebesar 7,6 miliar. Mereka berdua telah pergi meninggalkan kita. Tetapi mereka juga meninggalkan jejak kehidupan yang baik. Nama dan karya mereka berdua selalu dikenang dan menginspirasi kehidupan kita. Sama juga saudara dalam kehidupan kita sebagai manusia yang lain. Kita akan menjalani kehidupan ini dan suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Ada jejak kehidupan yang kita tinggalkan. Pertanyaannya, apa yang hendak kita jalani dalam kehidupan di dunia ini? Lalu jejak kehidupan seperti apa yang hendak kita tinggalkan? Firman Tuhan hari ini bersama-sama akan merefleksikan bagaimana kita meninggalkan jejak kehidupan yang baik. Di dalam bacaan kita Kisah Para Rasul pasal 1 ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama saudara, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas. Orang yang sama juga menuliskan Injil Lukas. Dia juga terkenal sebagai seorang tabib. Kalau zaman sekarang disebut dokter. Di dalam Injil Lukas, ia menuliskan karya Yesus selama di dunia. Bagaimana jejak-jejak karya Tuhan Yesus itu diceritakan, dituliskan, disaksikan. Sehingga banyak orang yang bisa mengerti apa saja karya dari Tuhan Yesus. Lalu di dalam kitab Kisah Para Rasul ini dilanjutkan dengan jejak-jejak karya penginjilan murid-murid Yesus pada jemaat mula-mula. Sebagai sebuah kelanjutan karya Tuhan Yesus. Maka kita bisa melihat penulis Lukas ini adalah salah satu orang yang selalu konsisten menceritakan atau menyebarkan jejak-jejak penginjilan. Sehingga para pembaca dan kita semua bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang karya Yesus serta murid-murid setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pada hari ini sedang kita rayakan. Yang menarik kedua saudara-saudara, baik Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul keduanya ditujukan kepada Theophilus. Di ayat pertama pada dua kitab ini memang disebutkan nama Theophilus. Artinya ada sosok penting di sini. Siapa dia? Ada beberapa penafsir yang menyampaikan hal ini. Ada penafsir yang mengatakan bahwa Theophilus ini adalah seseorang yang memiliki gelar kehormatan. Seperti pejabat pemerintahan. Tetapi ia adalah seorang yang peduli dengan kekristenan. Dan juga penyebaran Injil. Kedua, Theophilus ini adalah nama dalam bahasa Yunani yang artinya orang yang dikasihi Allah atau sahabat Allah. Artinya penerima atau pembaca
kitab ini bisa saja orang-orang yang memang merasa dikasih Allah atau orang-orang sebagai sahabat Allah. Tetapi saudara, menurut saya keduanya bisa kita refleksikan bahwa keinginan Lukas menuliskan ini kepada Theophilus adalah memang untuk menyebarkan kabar baik Injil. Baik Theophilus sebagai pejabat pemerintahan, supaya tulisannya bisa menginspirasi dan disebarkan melalui kapasitasnya sebagai pejabat atau penguasa. Juga kepada para pembaca yang merasa sebagai orang yang dikasihi Tuhan, siapapun bisa terinspirasi dan ikut mendedikasikan hidupnya bagi kabar baik ini. Lalu yang menarik ketiga, saudara, inti dari cerita pasal 1. Ini adalah kisah tentang Yesus yang akan naik ke surga. Tuhan Yesus telah meninggalkan jejak karyanya di dunia, lalu mengutus murid-murid untuk meneruskan karyanya sebagai saksi-saksi Injil. Sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak, Ibu dan saudara, di sini dikatakan menerima kuasa. Ada peran Roh Kudus di sana. Untuk apa, saudara? Bersaksi. Ini seperti kita sedang dipercaya oleh seseorang untuk melakukan sebuah tugas, lalu orang ini memberikan surat kuasa. Nah, biasanya kan seperti itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, kita dipercaya oleh Tuhan, diberi kuasa untuk menjadi saksi-saksi Allah. Menyaksikan apa, saudara? Karya Allah. Tentunya sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, kita adalah orang-orang yang sudah merasakan dan mengalami karya Tuhan. Ya dikasihi, ya diampuni, ya diberkati dan dipelihara. Bahkan kita ini diselamatkan. Semuanya itu tentu kita rasakan. Kita bersyukur bisa mengalami hal itu. Lalu di sanalah kita dipanggil. Supaya apa yang kita rasakan juga bisa dirasakan oleh orang lain. Bahwa kita dikasih oleh Allah, maka orang lain bagaimana caranya? Mereka juga merasa dikasihi oleh Allah. Artinya saat ini kita sebagai gereja sedang dipanggil sebagai sahabat Allah. Belajar seperti Kristus yang mau menyahabati dunia yang berdosa. Mau bersama dan menolong manusia yang rapuh dan tak berdaya. Dengan demikian kita sedang menjadi saksi Kristus. Saudara dan saya diberi kuasa. Ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk menyaksikan kabar baik. Yaitu berita tentang kasih Allah, penerimaan dan pengampunan yang menyelamatkan. Serta membebaskan dunia dari dosa. Lalu bentuk kesaksian iman tentu satu sama lain bisa tidak sama, berbeda. Bisa beragam bentuk dan berbeda coraknya. Lukas menyampaikan menjadi saksi Tuhan Yesus dimulai dari Yerusalem ke seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya saudara, hendaknya kita menjadi saksi Allah dimulai dari lingkup yang terdekat kita.
orang-orang yang ada di lingkungan kita, lalu menjangkau lingkungan yang lain dan sampai berdampak ke tempat yang lebih luas. Memang tidak disebutkan bentuk dan cara bersaksinya, tetapi kita percaya oleh karena pimpinan dan peran Roh Kudus, bentuk dan cara bersaksi yang dikehendaki oleh Allah adalah segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Pada kisah yang sama dituliskan dalam Injil Lukas 24 ayat 51 dan 52. Dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Murid-murid diutus menjadi saksi, lalu mereka kembali dengan sukacita. Maka kita pun saat ini menerima tugas perutusan apapun juga dengan sukacita. Misalnya menjadi panitia di gereja bukan sesuatu yang menjadi beban, tetapi menyenangkan. Menjadi penatua, pengurus bidang, pengurus komisi, juga sesuatu yang mendatangkan sukacita bagi diri kita dan bagaimana mendatangkan sukacita orang-orang yang kita layani. Mungkin juga di tengah situasi pandemi COVID-19 ini kita bisa ikut terlibat di dalam lingkungan sekitar kita. RT kita, desa kita. Mungkin kerja bakti, ronda bersama, atau perhatian terhadap tetangga yang membutuhkan. Ya, seperti yang juga pernah disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng, istilah jogo tonggo. Setiap orang harus memperhatikan kondisi tetangganya. Siapa tahu ada yang butuh pertolongan, mari kita belajar untuk membantu dan berbagi kepada mereka. Dan semuanya itu dilakukan dengan rasa syukur serta sukacita. Dengan demikian saudara, kita sebagai gereja sedang meninggalkan jejak-jejak kesaksian iman. Meninggalkan jejak-jejak karya Allah yang dirasakan oleh banyak orang. Kita turut serta menyebarkan Injil, kabar baik. Memang pada masa pandemi COVID-19 ini kita sedang disadarkan bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, rapuh, dan tidak berdaya. Namun kita bisa menghadapinya bersama-sama. Menghadapi dengan saling memperhatikan. Dengan saling menyebarkan kebaikan satu sama lain. Dan itulah wujud kesaksian dan pelayanan kita. Kita sebagai gereja dipanggil juga untuk berkespel. Kespelnya tidak hanya pada kegiatan gereja, tetapi sebagai pribadi masing-masing, sebagai keluarga. Kita juga bisa berkespel, bersaksi dan melayani dimanapun kita berada. Yang penting tujuannya adalah menyebarkan kebaikan. Saudara-saudara, gereja sedang berpindah ke lingkungan terdekat kita. Rumah kita sekarang adalah gereja kita. Lingkungan saudara juga adalah gereja saudara. Di sanalah saudara bersaksi dan melayani Allah. Di sanalah saudara diutus untuk menyebarkan kebaikan demi kebaikan. Inilah waktunya untuk menyebarkan kebaikan bagi keluargamu. Ada banyak waktu memberikan perhatian dan kepedulian bagi pasangan, anak maupun orang tua kita. Yang selama ini kita mungkin sibuk dengan berbagai hal sehingga tidak ada perhatian bagi mereka. Selama ada di rumah saja, disitulah perhatian kita cukup banyak bagi keluarga kita.
Inilah kesempatan juga untuk menyebarkan kebaikan bagi tetangga-tetangga kita. Berilah apa yang memang bisa kita bagikan. Doakan apa juga yang bisa kita doakan. Kita bersama-sama telah menjadi sahabat Allah yang saling peduli. Dan lakukanlah dengan rasa syukur serta sukacita. Karena disitulah berkat itu sungguh kita rasakan. Selamat menyebarkan kebaikan Allah dengan sukacita. Selamat meninggalkan jejak kehidupan yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita berdoa syafaat. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengutus kami setiap umat-Mu untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia kami. Biarlah kami menyebarkan kebaikan di tengah lingkungan sekitar kami. Ketika kami harus ada di keluarga kami masing-masing, biarlah kami menjadi sahabat Allah yang senantiasa mengasihi dan merawat keluarga kami masing-masing. Juga kami menjadi sahabat di tengah lingkungan sekitar kami, bagi tetangga kami masing-masing. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami mengingat Ibu Marlina, Ibu Wasilatun, Ibu Inggriani, Bapak Mariono, Ibu Giarti, Ibu Esterani, Ibu Maria Kimiatun, Bapak Simanjuntak, serta saudara-saudara kami yang lain. Biarlah di tengah kelemahan tubuh yang saat ini mereka alami, kasih dan rahmat Tuhan memberi kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk terus memperjuangkan pemulihan bagi tubuh jasmani mereka. Terlebih kiranya ada kekuatan iman dan batin yang senantiasa boleh mereka rasakan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di tengah berbagai pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi, baik yang bergumul dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, oleh karena situasi pandemi COVID-19, kebutuhan ekonomi, mereka yang bergumul dengan studi dan pasangan hidup, serta pergumulan yang lain. Setiap mereka boleh merasakan tuntunan dan penyertaan Allah yang menolong mereka untuk dapat menghadapi serta mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Saat ini kami sebagai gereja sedang mengalami perubahan, sehingga kami pun turut di dalam adaptasi situasi ini. Mampukanlah kami untuk dapat tetap memahami misi Allah bagi gereja, supaya dapat kami nyatakan bagi kehidupan jemaat dan lingkungan sekitar kami. Kiranya rahmat Tuhan tetap menyertai rekan-rekan penatua, pengurus badan pelayan jemaat, dan komisi-komisi. Biarlah meskipun berbagai kegiatan tidak terlaksana di dalam gedung gereja,
namun giat dan pelayanan mereka tetap dapat dilakukan dalam lingkungan yang terbatas. Saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kami tetap memohon biarlah Tuhan yang memulihkan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami yang bekerja keras dan berjuang untuk pemulihan. Biarlah Engkau yang memberkati dan menolong mereka semuanya. Kami juga berdoa bagi para pasien yang ada di dalam ruang isolasi mereka masing-masing, di mana mereka terpisah dari kehidupan keluarga mereka. Mereka harus merasakan kesepian, rasa sakit yang melanda. Tetapi biarlah kekuatan Tuhan beserta dengan mereka. Juga bagi para tenaga medis yang boleh merawat para pasien, Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan. Inilah ya Tuhan doa serta permohonan kami kepadamu. Biarlah hanya kehendak Tuhan yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dengan penuh sukacita, mari kita mengucap syukur melalui persembahan dengan didasari dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan telah memberi dan memberkati di setiap kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami membawa persembahan ya Tuhan yang kami persiapkan. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus memenuhi hatimu, karena
termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah, yang di bumi dan di surga tekun lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta, yang di bumi dan di surga tekun lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia kerja dan bertekun. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sepujiku sembah Raja alam semesta. Tuhan, pakailah diriku menyebarkan keselamatan, kata dan perbuatanku mencerminkan firman Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dalam segala keadaan kami belajar mengarahkan hati kepadanya. Sebarkan kebaikan bagi sesama. Dengan demikian kami mempersaksikan Kristus.
Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya rahmat Allah turun atas kita semua, ada pada rumahmu dan tetanggamu. Kiranya Kristus mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, membawa sukacita di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya Roh Kudus menuntunmu terus berjalan dan meninggalkan jejak-jejak kehidupan yang baik. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, dan penyertaan Roh Kudus akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu untuk menjadi saksinya dengan menyebarkan kebaikan. Amin.